Tidak mengatakan bahwa rohis adalah sarang di mana melahirkan orang-orang yang melakukan tindak teror. Tapi pintu masuk ketika itu dari rohis. Semuanya adalah menginginkan perubahan sistem. Bahkan kalau di dunia kelompok teroris itu nggak ada tuh yang namanya sekedar mengganti rezim, tapi harus mengganti rezim dan sistem. Saya bahkan pernah mengkafirkan orang tua saya sendiri. Saya pernah mengkafirkan banyak ulama di Indonesia. Waktu itu saya mengharamkan demokrasi. Mengharamkan demokrasi. Bukan sekedar mengharamkan demokrasi, tapi orang yang berdemokrasi pun saya haramkan dan saya kafirkan. Saya katakan itu perbuatan haram, dan kalau Anda berada dalam situ, kafir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di program A1 kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bang Ustadz Aris Pala. Beliau ini adalah seorang pendiri beberapa gerakan radikal. Nah, kalau udah bicara gerakan radikal, udah pasti bicaranya teroris. Dan insya Allah masyarakat Indonesia mesti tahu dan paham apakah teroris di Indonesia ini benar ada atau tidak. Dan kenapa teroris itu Indonesia maksudnya sangat berkembang. Apakah di Indonesia ini bisa mencapai 1 juta teroris? Izin Abang perkenalkan diri sama pemirsa kita nih Bang. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir di program A1. Program A1 ya. Oh, ini luar biasa A1. A1. Mudah-mudahan benar-benar A1 ya. Oh, ini A1 banget. A1 ya. Ya, saya Haris Amir Falah. Haris Amir Falah. Kalau cerita latar belakang saya pasti panjang ya. Baik. Saya orang yang pernah terpapar paham radikal ekstrim di Indonesia dalam rentang waktu yang menurut saya sih cukup lama ya, cukup lumayan. Dari tahun 1983. Pas hari tahun saya tuh, saya lahir tahun 83, Abang jadi teroris tahun 83. Iya. Berarti 38 tahun. Sampai 2010. 2010. Iya, 2010 ada titik balik yang saya lakukan dengan beberapa teman-teman untuk tidak lagi berada di lingkungan dan dunia terorisme. Oke. Kenapa orang bisa jadi teroris, Bang? Atau kalau kita bilang tuh radikal ekstrim lah ya. Iya. Kan gini, orang kenapa bisa jadi radikal ekstrim dan sehingga mau jadi teroris? Iya. Pastinya tidak ada orang yang menjadi dalam pahamnya ya, menjadi orang yang ekstrim, radikal, dan kemudian sampai pada puncaknya yaitu tindak teror. Itu tidak ada yang secara mendadak atau otomatis jadi itu. Pasti ada proses. Proses-proses itu pasti menyertai para rekrutmen. Orang yang berada di satu kelompok radikal, kemudian mereka punya program. Dulu saya begitu ya, saya punya program bagaimana mengajak orang, bagaimana menarik orang, supaya menambah jumlah ya dari anggota. Karena apapun ceritanya, gerakan ini pun butuh sebuah kekuatan. Nah, ya sebetulnya kalau ditanya gimana orang menjadi teror itu atau menjadi punya paham radikal ekstrim, yaitu sebetulnya proses-proses sama sebetulnya ketika orang belajar tentang apapun, termasuk belajar agama, semua sama. Yang bedanya kan di kontennya. Yang beda di konten. Iya. Oke. Berarti orang yang akan terpapar radikal ekstrim ini orang-orang yang cinta agama atau baru belajar agama atau suka agama? Ya, nggak selalu. Banyak orang yang sama sekali awalnya nggak cinta agama. Nggak cinta sama agama? Nggak cinta sama agama. Saya punya pengalaman yang banyak saya temukan orang yang tadinya mereka sangat tidak tertarik dengan agama, tapi ketika kita lakukan pendekatan dengan cerita berbagai problema hidup yang menyangkut soal nasib, masuk nasib umat Islam ke depan dan sebagainya, sehingga akhirnya menyentuh di hati mereka, sampai kemudian mereka punya kesadaran kalau gitu saya perlu belajar agama ini.
Nah, ketika dia punya kesadaran belajar agama, disitulah kita masukkan doktrin, nilai-nilai ekstrim ke dalam diri orang itu. Baik, baik. Nah, perekrutan itu biasanya dari sekolah SMA kah, kampus kah, atau masyarakat yang ada di kalangan masyarakat perumahan atau gimana tuh, Bang? Kalau kita melakukan rekrutmen, kita tidak pernah membatasi. Oke. Ya, cuma memang ada stressing. Artinya kita butuh pelajar misalnya. Ya. Maka kita masuk ke sekolah. Dulu saya juga terekrut juga dulu ketika saya aktif di Rohis. Oh. Tapi ini kita tidak mengatakan bahwa Rohis adalah sarang di mana melahirkan orang-orang yang melakukan tindak teror. Tapi pintu masuk ketika itu dari Rohis gitu. Oke, cikal bakal Abang masuk teroris tuh pas masuk jadi Rohis ya? Iya. Itu SMA atau kuliah, Bang? Waktu di SMA. Di SMA. Iya. Di SMA udah jadi teroris, Bang? Iya, saya tahun 83 itu baru di kelas 2 waktu itu. Kelas 2 SMA, berarti nggak merasakan pacaran dong ya? Kalau udah teror kan, berarti izin, itu dijanjikan surga atau seperti apa sama teroris? Sebetulnya bukan orang yang menjanjikan surga, cuma doktrin-doktrin yang diambil dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian diterapkan dengan cara-cara yang salah. Bahwa kita orang Islam dijanjikan surga oleh Allah pasti. Ya. Tapi apakah semua cara yang dimaksud oleh orang pasti menghantarkan ke surga, itu kan belum tentu. Ya kan? Pasti memang yang paling tergiur sekali memang surga. Apalagi kita misalnya merekrut misalnya mantan preman. Oke. Ya kan, dia sadar bahwa dia banyak sekali kesalahan. Pastinya orang pengen menembus dosa dengan jalan pintas. Jalan pintas yang kita tawarkan adalah satu-satunya jalannya adalah kalian melakukan aksi ini. Dan ini janjinya tidak lain adalah surga yang menunggu 70 bidadari yang masih gadis. Coba ente bayangin. Satu aja susah ya. Nah, jadi poinnya kalau teroris itu adalah menuju penebusan dosa secara singkat gitu ya. Iya, iya. Karena orang pasti orang mencari itu. Berarti bukan cuma akademis, preman pun bisa masuk ke dalam sebuah sistem teroris. Iya, bisa. Artinya seorang rekrutmen itu dia sudah melakukan mapping sebetulnya. Orang ini siapa dan akan ditempatkan di mana. Mappingnya itu melalui internet kah sekarang? Iya, kalau dulu zaman saya belum ada internet ya. Di zaman saya orang ya boleh dihitung lah. Oke, 83 ya. Belum ada media sosial. Iya. Ya kan? Bahkan belum ada handphone. Betul. Ya kan? Dia di rekrutnya ya kontak langsung, direct ya kan? Tapi sesuai dengan perkembangan zaman teknologi, sekarang orang sudah bisa direkrut dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara membuat aja yang namanya grup media sosial, WA apalah namanya. Di situ dimasukkan konten-konten tentang pemikiran yang radikal, ekstrim ya. Orang kemudian bisa terpapar. Secepat itu. Iya. Walaupun di akademis secepat itu terpapar, Bang? Iya, pasti tadi kan saya bilang kan ketika sudah kita mapping siapa yang tanpa harus banyak menggunakan pemikiran bisa direkrut, siapa-siapa yang harusnya melalui secara sistematis ya kan, mengenalkan konsep sebagainya sampai kemudian mereka terpapar gitu. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Kenapa untuk apa teroris di Indonesia ini ada, atau mendirikan negara baru atau khilafah? Iya. Gini ya, kita harus bicara agak sedikit hati-hati soal ini. Agak hati-hati. Ya, karena apa? Karena nanti gitu ya. Ini nanti dianggapnya gini Mas Warid ya. Nanti dianggapnya begini. Kalau kita bilang ini buat mendirikan negara Islam misalnya gitu. Nanti orang bilang kalau gitu Islam memproduk teror dong, gitu kan? Jadi pertama kita harus pertama saya harus bilang begini, tidak ada satupun agama yang mengajarkan paham radikal ekstrim. Tidak ada satupun agama. Tidak ada satupun agama yang memahamkan. Iya. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa ada orang yang menyimpang dari pemahaman agamanya. Oknum berarti ya? Iya. Nah,
Ketika orang menyimpang dari paham agama Islam misalnya, nah dia bisa menjadi seorang teroris. Nah dari itu yang dibawa misinya apa? Misi-misi politik sebetulnya. Semuanya adalah menginginkan perubahan sistem. Bahkan kalau di dunia kelompok teroris itu nggak ada tuh yang namanya sekedar mengganti rezim, tapi harus mengganti rezim dan sistem. Rezim dan sistem. Iya, nggak perlu dia kalau rezim aja diganti, sistemnya itu juga buat apa? Inilah yang makanya dikatakan berpikir secara radikal dan akhirnya juga melakukan tindak yang radikal ekstrim. Ingin mendapatkan sesuatu tapi ditempuh dengan jalan kekerasan. Iya kan? Ya. Tangga pertanyaan apa? Tangga pertamanya. Tangga pertamanya adalah bagaimana kita membuat orang itu menjadi orang yang intoleran. Oke. Ya. Tangga pertamanya bagaimana kita menjadikan orang intoleran. Intoleran. Dia nggak mau terima perbedaan. Pendapat orang. Oke. Ada ciri-ciri khas khusus secara pakaian kah, tubuh kah, fisik kah, seorang radikal ekstrim? Sebetulnya kita nggak bisa mengukur seorang orang yang ekstrim atau melakukan tindak teror dengan ciri-ciri fisik, gitu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, orang misalnya teroris adalah orang yang berjenggot panjang, kita bakal salah. Teroris misalnya seorang yang jidatnya hitam, kita bisa salah. Wah. Teroris misalnya, ini saya agak hitam dikit, saya putihin ya. Kalau gitu. Teroris misalnya orang yang celana cingkrang, kita bisa salah. Tapi nggak ada ciri fisik sebetulnya. Yang ada ciri apa tuh Bang? Yang ada dari sisi kita lihat pertama dari sisi pemikiran, kemudian sikap, kemudian bagaimana tindakan-tindakan dia dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa kita lihat. Tapi kalau secara fisik nggak bisa. Fisik, kostum bisa mengelabui. Iya. Tapi kalau pemikiran tidak bisa dikelabui. Iya. Pemikirannya apa mereka? Jadi pemikiran tadi dimulai dari apa? Dimulai dari pemikiran menjadi orang yang intoleran. Menjadi orang yang, kan ini kan gini loh prosesnya. Orang dianggap semuanya dalam kondisi jahiliyah. Sebelum kena paham mereka. Baik. Kena paham. Ini banyak di media sosial nih, ini paham jahiliyah. Ya ini ada nih. Iya, jadi itu dulu dilihat ya kan. Yang tidak sepaham itu berarti jahiliyah. Nah, wah banyak yang bilang saya jahiliyah. Nanti tugasnya para perekrut ini untuk apa? Dihijrahkan. Oke. Ya, dengan hijrah itu nanti baru kelihatan tuh. Hijrah dari orang yang tadinya inklusif menjadi eksklusif. Yang tadinya orang menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang sangat tertutup, antisosial. Poinnya antisosial. Berarti tidak mau bergaul dengan siapapun, kecuali dengan kelompoknya. Ya, dengan kelompoknya. Apa aja tuh Bang? Bang Ustadz, apa aksi-aksi mereka nih? Maksudnya ketika mereka sudah masuk jadi teroris, langkah selanjutnya mereka tuh apa tuh? Apakah melakukan pengoboman atau seperti apa? Nggak selalu. Ya pasti dari tindakan, dari hasil mereka hijrah itu pertama. Hijrah nih ya? Iya. Hijrah kan tuh kan gini, hijrah itu. Ini soalnya ada banyak, sekarang lagi tren hijrah nih. Iya, ada banyak komunitas hijrah ya. Hijrah itu kan nggak selalu orang berpindah secara fisik. Tapi berpindah secara nilai kan hijrah juga. Baik. Gitu kan, jadi dari mulai itu, dia sudah mulai menyesatkan orang lain yang bukan kelompoknya. Menyesatkan kelompok yang lain yang bukan kelompoknya, meskipun sama-sama Islam. Ya kan? Itu kemudian sampai tingkat ekstrimnya, dia akan mengkafirkan orang lain selain daripada kelompoknya. Ini makanya disebut oleh banyak orang disebut dengan kelompok takfiri. Takfiri. Iya kan? Di Indonesia kayaknya udah ada tuh Bang, menurut saya. Saya sih ya bukan ada, sering ketemu. Saya nggak tahu juga. Saya sering lihat tuh orang yang menyalahkan selain pahamnya dia. Ya. Terus mengkafirkan. Jadi ini kalau mengkafirkan ini udah pasti radikal ekstrim. Pasti. Serem ya. Kalau dalam bahasa Islam disebut dengan ghulu fit takfir. Yang dimana orang sangat ekstrim dalam mengkafirkan orang lain yang hanya melakukan hal-hal yang sebetulnya dalam Islam tidak dikafirkan, tapi misalnya berbeda pendapat dengan dia dikafirkan, berbeda pendapat dia dengan dia disesatkan,
Berbeda dengan dia selalu dibid'ahkan. Nah, itu. Berbeda pendapat dengan dia dibid'ahkan. Itu ada ciri-ciri radikal ekstrim ya. Ini pastilah itulah. Apakah Bang Ustadz ini alumni yang suka menyesatkan orang? Saya malah saya bermohon kepada Allah dari segala kehilapan saya. Saya bahkan pernah mengkafirkan orang tua saya sendiri. Allah. Nah, menarik. Orang tua tahu nggak kalau abang ini radikal ekstrim? Atau orang kerennya bilang teroris itu keren kalau mereka bilang. Ya kalau orang tua saya itu nggak tahu, tapi kalau kakak-kakak saya tahu karena ketika saya kasus ditangkap mereka pada tahu kan. Tapi orang tua saya sudah qadarullahnya Allah sudah panggil lebih dulu. Allah. Tapi Bang Ustadz sempat bilang kalau orang tua ini kafir. Pernah saya kafirkan. Oh, subhanallah. Saya pernah mengkafirkan banyak ulama di Indonesia. Oh, ini saya sering dengar di media sosial nih. Iya. Mengkafirkan banyak ulama, baik itu kiai maupun habaib. Karena saya pikir tidak sepaham dengan saya, tidak sepaham dengan kelompok saya. Baik. Nah, pernah ketangkep tuh di mana dan pernah ketangkep dalam rangka apa tuh Bang? Maksudnya apakah pengaboman atau tindak radikal lain? Iya. Ya inilah perjalanan yang panjang. Jadi tahun 2009 itu, dari 2008 dulu ya, ada satu ide dari beberapa kelompok gerakan radikal ekstrim di Indonesia yang ingin melakukan pelatihan ala militer. Pelatihan ala militer? Iya, dengan senjata lengkap. Yaitu pelatihan di Jalin Janto Aceh. Tahun 2009, 2008, 2009 itu dirintis sampai terjadi, berjalan. Tahun 2010 bulan Mei saya ditangkap. Oke. Terbaca sama pemerintah ya? Iya, ya memang kerjanya pemerintah kan, aparat kan mengamankan negara ya kan. Ini negara dalam ancaman kan gitu. Nah, ketika pas abang ditangkap, bagaimana reaksi saudara bang? Punya saudara seorang teroris, apakah mereka kecewa atau dijauhi dari lingkungan saudara, nggak diaku jadi saudara? Itu sih nggak sampai ya dijauhi, tapi kaget iya pasti. Terus ya berproses sampai mereka menyadari ada kesalahan dari saudaranya lah, dari saya ini. Kemudian mereka membesuk ya, menanyakan semuanya gitu ya. Tapi akhirnya ya dengan perjalanan waktu ada perubahan dari saya gitu kan, perubahan yang tidak ekstrim lagi gitu kan. Kemudian saya kembali dari dalam pemahaman Islam yang menurut saya mainstream lah di Indonesia ini. Kan pemahaman radikal ekstrim ini kan nggak mainstream. Radikal ekstrim ini nggak mainstream. Nggak mainstream lah. Dari jumlah sekian banyak ratusan juta umat Islam itu, berapa yang ekstrim itu? Sedikit kan. Jadi saya memahami Islam yang Kabis sering sebut dengan istilah Islam yang wasatiyah, yang moderat gitu kan. Ya ini akhirnya bisa menjawab gitu kan, bahwa oh iya, ini saudara saya ini pernah melakukan kesalahan, tapi dia sekarang sudah sadar. Mudah-mudahan kesadaran ini kembali kepada jalan yang sebenarnya. Gitu. Amin. Abang pernah terlibat aksi apa aja selama menjadi radikal ekstrim? Ya, saya dulu tahun 89 nggak ya? Saya lupa tahun 89 atau tahun 90 gitu ya. Itu ada Lampung Berdarah. Lampung Berdarah. Iya, itu saya sempat menjadi buronan Orde Baru gitu ya. Terus jadi sempat jadi buronan di zaman Pak Harto ya? Iya, zaman Pak Harto. Kemudian keadaan aman, saya balik lagi, membangun lagi. Membangun jaringan? Membangun jaringan. Terus setelah reformasi, ya, reformasi saya bersama-sama dengan seorang tokoh besar di Indonesia ini. Ya, saya sebutlah Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir misalnya, mendeklarasikan bersama dengan yang lain, mendeklarasikan yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin tahun Indonesia. 2000. Kemudian tahun 2008 kami berselisih paham, ya, karena dalam metode perjuangannya Majelis Mujahidin ini masih
menggunakan metode-metode yang ada di dalam demokrasi, waktu itu saya mengharamkan demokrasi. Mengharamkan demokrasi. Bukan sekedar mengharamkan demokrasi, tapi orang yang berdemokrasi pun saya haramkan dan saya kafirkan. Saya katakan itu perbuatan haram, dan kalau Anda berada dalam situ, kafir semuanya. Makanya dulu, ya ini bukan kebanggaan ya, tapi ini koreksi ya. Saya pernah mengkafirkan orang DPR, MPR, presiden, ya kan, presiden beserta menterinya semua. Dan semua partai meskipun dia pakai Islam, kalau demokrasi kita kafirkan. Di zaman Abang masih jadi radikal ekstrim ya? Iya. Nah itu terus 2008 saya berselisih paham mendirikan Jamaah Ansur Tauhid. Ya kan, Jamaah Ansur Tauhid kemudian berafiliasi dengan dengan ISIS. Kemudian saya setelah itu, yaitu tahun 2010 itu saya ditangkap ya. 2010 ditangkap, di situ titik balik menjadi yang lebih baik. Pertanyaannya gini Bang, dapat dana aksinya dari mana untuk menjadi seorang teroris nih? Ya, yang pasti kalau kita sudah masuk dalam kelompok jamaah, kelompok teror ya. Kelompok teror. Kelompok, katakanlah kelompok radikal ekstrim, itu kan ada kewajiban taat terhadap pimpinan dan juga kewajiban untuk berinfak. Itu pasti menjadi menjadi dana utama. Walaupun kemudian juga kita bisa menerima donasi ya dari orang-orang lain yang simpati dengan kelompok kita. Gitu. Itu balik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya Bang ya? Ya tidak terbatas, pokoknya yang penting sepanjang kita percaya dan kita mau diberikan ya. Nah, waktu masih jadi radikal ekstrem, masih tetap kerja, berumah tangga atau tidak itu Abang? Iya berumah tangga pasti ya. Berumah Tapi tangga. Bekerja iya. Saya dulu banyakan di wirausaha gitu. Baik. Di peternakan sapi. Oh, berarti dari zaman jadi radikal ekstrim juga sudah berternak sapi ya? Sudah jual sapi 20-an tahun gitu. Nah, selama Abang jadi radikal ekstrim, berapa banyak jumlah anggota yang Abang punya dulu? Teman-teman lah. Kalau yang saya rekrut itu saya lupa jumlahnya, banyak sekali soalnya. Ada 1 juta Bang teroris di Indonesia? Sampai saat ini? Sampai saat ini. Kan kelompoknya juga banyak. Oh, kelompoknya banyak. Ya, kelompoknya, coba kita ingat-ingat lah kelompok-kelompok yang bisa disebut gitu kan ya. Yang sejarah juga sudah menyebut itu. Misalnya tentang negara Islam Indonesia, NII itu udah ratusan ribu. Kemudian misalnya bagaimana JAT, bagaimana yang lain-lain, ada Jamaah Islamiyah yang jumlahnya Masya Allah kan banyak sekali. Itu saya pikir lebih dari itu. Yang di dalam penjara sendiri kira-kira menurut Abang ada berapa jaringan teroris? Saya tidak tahu persis sekarang ya, tapi 1.000 lebih lah. Orang di dalam tuh 1.000 lebih teroris? Itu dalam aksi pengeboman atau mereka merampok untuk mendapatkan dana aksi? Yang terakhir ini ada yang kasus perampokan, ada yang kasus pelatihan di Syria, ada yang dia terlibat karena terkait dengan jaringan yang pernah melakukan aksi. Oke, berarti ini rata-rata orang radikal ekstrim ini endingnya ke Syria gitu ya Bang ya? Atau Afghanistan, Syria atau? Enggak juga, yang itu bukan. Cuma memang kalau yang baru-baru ini ada yang namanya Jamaah Ansarud Daulah, ada namanya Jamaah Ansarul Khilafah, ya kan, yang berafiliasi ke ISIS. Itu memang tujuan hijrah mereka adalah Syria. Kenapa Syria itu jadi tujuan hijrah mereka? Boleh disebut dengan istilah Darul Mahjuroh. Tinggalkan segera dunia radikal ekstrim. Karena itu tidak ada untungnya buat diri sendiri, tidak ada untungnya buat keluarga, tidak ada untungnya buat masyarakat, buat negara, bahkan buat agama kita. Orang yang satu kelompok dengan saya dan pernah saya bina misalnya, itu ada beberapa. Di mana tuh Bang? Termasuk katakanlah misalnya kasus koboi nekat di Tamrin.